Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube dan TikTok Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama, bagian yang ke-20. Pada bagian yang ke-20 ini kita akan berbicara mengenai The Fallen Angel atau malaikat yang jatuh. Kita berbicara mengenai satu musuh dalam perjalanan hidup rohani, yaitu setan. Dan sebagai gambaran, sebagai ilustrasi yang diberikan oleh penulis buku Aku Ingin Melihat Allah atau I Want to See God, yaitu Beato Mary Eugene OCD, maka beliau menggambarkan bahwa dalam drama kehidupan rohani ada satu pemeran yang penting, yaitu iblis. Ya, jadi gambarannya ibarat sebuah drama, ya, drama atau film. Kita lihat bagaimana juga ada tokoh-tokoh utama, tetapi juga ada pemeran antagonis. Dan di sini kita lihat bahwa iblis sebagai pemeran antagonis, ya, dalam drama kehidupan rohani. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila menyadari dan juga menekankan dalam karya-karyanya, meskipun bekerja dalam kegelapan, bahwa kehadiran kerja dan tipu muslihat setan perlu sungguh-sungguh disadari. Perlu disadari bahwa iblis adalah musuh pribadi. Jadi beliau mengungkapkan juga dalam karyanya Puri Batin, ruang yang pertama, pasal yang kedua, sangatlah penting bagi kita untuk tetap waspada terhadap tipu muslihat si iblis. Kalau tidak, dia akan menipu kita dengan menyamar sebagai malaikat terang. Setan bekerja seperti kikir yang tidak bersuara, dan kita harus selalu siap siaga terhadapnya dari sejak permulaan. Jadi perbandingan ilustrasi yang diberikan Santa Teresa Avila, kerja setan ini seperti kikir, ya. Jadi mengikir berusaha, siapapun yang sungguh-sungguh berjalan menuju Allah akan terus dikikir tanpa henti, ya. Jadi sadar tidak sadar, mau tidak mau, tahu atau tidak tahu, setan ini terus akan bekerja. Ingat, kalau kita manusia butuh istirahat karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi setan ini roh yang murni, ya. Jadi dia terus akan berusaha mati-matian. Ya, tadi gambarannya seperti kikir yang tidak bersuara tadi, kikir yang tidak bersuara, untuk terus berusaha mengikis kehidupan rohani yang ada dalam diri manusia. Dari pengalaman dan juga ajaran Santa Teresa Avila dapat dipelajari hakikat dan kuasa iblis, frekuensi dan cara intervensinya dalam kehidupan rohani, kemudian juga sarana untuk menentukan kehadirannya dan juga melawan serangan-serangannya. Jadi melawan serangan-serangan iblis ini tentunya di dalam nama dan di dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat hakikat dan juga kuasa iblis. Kalau kita mengambil judul The Fallen Angel, kita sadari bahwa iblis ini adalah malaikat yang jatuh. Karena Allah tidak pernah menciptakan setan, ya. Allah tidak pernah menciptakan si jahat. Jadi pada saat Allah menciptakan dunia, Allah juga menciptakan para malaikat. Malaikat adalah roh-roh yang murni, makhluk terang yang dianugerahi budi dan kehendak yang tidak terhitung jumlahnya, namun juga semuanya berbeda. Mereka digolongkan dalam hierarki, dibedakan dalam tingkat kesempurnaan, menurut kekuatan dan terang yang diberikan. Dan kemudian kalau kita lihat, Lucifer adalah yang terbesar di antara para malaikat. Nah, tetapi satu pertanyaan, malaikat Lucifer yang terbesar di antara para malaikat ini, mengapa bisa jatuh dan juga memberontak kepada Allah? Dalam tradisi Katolik, bapak-bapak gereja
berusaha menerangkan hal ini. Bagaimana malaikat yang terbesar seperti Lucifer ini bisa jatuh. Jadi suatu ketika Allah Tritunggal Maha Kudus membuka dan menyatakan rencana keselamatan kepada seluruh malaikat, pada seluruh penghuni surga. Rencana keselamatan yang sangat besar bagi umat manusia, di mana pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Sang Sabda, akan menjelma menjadi manusia. Dan kepadanya segala makhluk termasuk para malaikat juga harus tunduk menyembahnya. Rupanya kemudian Lucifer sebagai malaikat yang tertinggi dan terbesar, dalam hal ini dia merasa ketika Sang Sabda menjelma menjadi manusia, walaupun sungguh-sungguh Allah, tetapi juga sungguh-sungguh manusia. Dan secara kodrat manusia jauh di bawah kodrat malaikat. Ya ibaratnya tidak level gitu ya. Nah rupanya kemudian akhirnya Lucifer jatuh dalam kesombongan. Dia tidak mau taat, dia tidak mau tunduk kepada rencana Allah ini. Sehingga dia kemudian memberontak kepada Allah dan menyeret sepertiga isi surga seperti yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Sehingga karena pemberontakannya, karena kemudian kebenciannya kepada Allah, dia yang adalah sesungguhnya makhluk yang begitu mulia, begitu sempurna, akhirnya karena pemberontakannya dan ketidaktaatannya, dia menjadi kejahatan itu sendiri. Dia menjadi kebencian itu sendiri. Dia menjadi kegelapan itu sendiri. Jadi dalam hal ini Lucifer rupanya terpesona oleh terangnya sendiri dan tidak mau taat. Dan dalam pemberontakannya ini dia telah menyeret cukup banyak dalam jumlah besar para malaikat. Jadi ketika kemudian dia jatuh, karena dia ini roh yang murni, memang kemudian akhirnya menjadi kebalikan dari semua itu ya. Jadi 180 derajat dari segala kemuliaan, kesempurnaan, kekudusan, akhirnya menjadi kebencian, kegelapan, dan kejahatan itu sendiri. Dan rupanya kemudian dalam rencana keselamatan Allah, dalam penyelenggaraan ilahinya, Allah mengizinkan malaikat yang jatuh ini, yang telah menjadi roh jahat, ini dengan segala kebenciannya, dengan segala kejahatannya, dengan segala kegelapannya, juga untuk masuk ke dunia. Dan kemudian dalam hal ini, si jahat atau roh jahat ini dapat memperbesar setiap pencobaan yang harus dialami manusia yang terpanggil untuk menggantikan posisi mereka, para malaikat yang jatuh ini, di istana surgawi. Jadi dalam segala kebencian dan pemberontakannya kepada Allah, malaikat yang jatuh, roh-roh jahat ini, ya sesungguhnya tetap tidak berdaya sedikit pun di hadapan Allah. Tetap memiliki takut dan gentar kepada Allah. Sehingga dia tidak mungkin dapat melawan dan menyerang Allah secara frontal. Tetapi kemudian siapa yang diserangnya? Yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah dalam kasih yang tidak terbatas, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah yang menjadi target dari setan. Sehingga kita lihat dalam sejarah keselamatan, dalam kitab Kejadian, bagaimana kemudian manusia yang diciptakan dalam kebahagiaan yang sempurna, diletakkan di Taman Firdaus, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini. Kemudian dalam penyelenggaraannya Allah memberi izin kepada ular yang merupakan gambaran dari setan untuk menggoda, untuk mencobai manusia. Sehingga akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ya, yang kemudian kita kenal sebagai dosa asal. Tetapi kemudian rencana keselamatan Allah tetap berlanjut. Kita lihat bagaimana rencana Allah ketika manusia dengan kehendak bebasnya memilih dosa,
tetapi kerinduan Allah yang terbesar yaitu tetap keselamatan dan kebahagiaan manusia. Dan Allah mempunyai rencana bahwa Sang Sabda menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Lalu kemudian kita lihat lebih lanjut, dengan kekuatan apa iblis campur tangan dalam pertempuran ini, dalam peperangan rohani. Bagaimana iblis berusaha terus menghancurkan manusia, mencuri keselamatan yang diberikan Allah pada manusia, yaitu dengan kodrat mereka sebagai malaikat. Walaupun mereka jatuh, tetapi secara kodrat segala yang mereka miliki sebagai malaikat, kekuatan, kelihayan, dan semua yang dimiliki kodrat malaikat, ini juga mereka tetap miliki, walaupun kemudian dengan tujuan untuk kejahatan. Dan karena kemudian iblis ini adalah roh yang murni, iblis dapat mengatasi dunia yang lebih rendah. Mereka dapat menyerang manusia baik pada tubuh, indera lahir, ya, jadi panca indera, jadi melalui segala penglihatan, penciuman, ya, apa yang dapat kita rasakan, semua indera lahir ini, dan juga indera batin, ya, daya-daya indera juga menjadi sasaran iblis dan menjadi tempat iblis untuk menyerang, yaitu kepekaan, imajinasi, memori. Jadi semua ini tidak luput dari kerja dan pengaruh roh jahat. Yang tidak dapat diserang oleh setan sebenarnya adalah bagian daya-daya batin yang kita sebut sebagai kehendak. Jadi kehendak ini sebenarnya diciptakan untuk mencintai Allah. Setan tidak dapat menyerang selama manusia tidak menyerahkan kehendaknya atau membuka diri atau menyerahkan dirinya kepada setan. Jadi ada satu tulisan yang menarik dari Pater Gabriel Amorth. Jadi Pater Gabriel Amorth, seorang eksorsis yang terkenal dalam gereja Katolik, yaitu dalam bukunya Seorang Eksorsis Menceritakan Kisahnya, beliau membahas mengapa orang-orang Kristen, orang-orang yang dibaptis, bisa juga diserang oleh setan. Yang pertama, karena apa? Karena walaupun sudah dibaptis dan juga sebagai orang Kristiani, tidak memelihara hubungan pribadi dengan Allah, justru malah menyerahkan dirinya kepada setan. Artinya membuka dirinya terhadap setan dalam segala macam bentuknya, yaitu bisa berkaitan dengan, ya, perdukunan, sihir, ramalan, ya, lalu kemudian tenaga-tenaga dan kekuatan paranormal, atau kemudian tenaga-tenaga dalam dan sebagainya, dalam segala macam bentuknya, ya, atau bahkan yang paling parah yaitu satanisme dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, setan juga bisa menyerang orang-orang Kristen karena apa? Karena Allah mengizinkan. Dalam penyelenggaraan Allah, Allah memberikan izin kepada setan, dan sebagai perbandingan seperti kitab suci Perjanjian Lama yaitu tokoh Ayub, bahkan Allah membiarkan dan mengizinkan Ayub habis-habisan dicobai setan. Tetapi kemudian ketika Allah mengizinkan, membiarkan setan mencobai Ayub, Allah mempunyai satu rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih luhur dan jauh lebih mulia untuk Ayub. Jadi dalam hal ini kita lihat dari apa yang dinyatakan Pater Gabriel Amorth ini, kita lihat bahwa sesungguhnya kerja setan ini bukan tidak terbatas. Kerja setan ini ada batasnya, yaitu dia dapat menyerang, dia dapat mempengaruhi, dia dapat intervensi dalam hidup manusia sejauh Allah membiarkan, sejauh Allah mengizinkan.
Tetapi kemudian Allah selalu mempunyai rencana yang indah. Sebab dikatakan dalam kitab Nabi Yeremia, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan satu perlindungan, yaitu kita harus semakin berpaut dan berlindung dan berserah hanya kepada Allah saja. Jangan sampai membuka diri terhadap segala serangan-serangan setan atau juga hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal dunia gaib atau juga hal-hal yang bersifat magis. Jadi dalam perdukunan, sihir, ramalan, tenung, dan juga tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan paranormal, tenaga dalam dan sebagainya. Jadi hal-hal ini harus dihindari. Karena dengan masuk dalam dunia ini, dengan terlibat dalam dunia ini, sesungguhnya jiwa membuka diri, bahkan juga terbuka terhadap serangan setan. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Pada pokok pembahasan selanjutnya, kita akan mulai membahas mengenai bagaimana setan juga menyerang dan intervensi dalam kehidupan rohani. Bunda Maria, engkau wanita yang diberi kuasa oleh Allah untuk menginjak dan meremukkan kepala ular, doakan dan lindungi kami. Santo Mikael, malaikat Allah, Panglima Bala Tentara Surgawi, doakan dan lindungi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Father, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Jesus, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Spirit, I adore